Jadi ceritanya ada 9 naga yang tajir melintir, duitnya ratusan triliun rupiah. Kemarin dipanggil sama Tuhan dan anak-anaknya sekarang rebutan harta warisan. Tapi Bapak tadi sudah mengatakan bahwa seolah-olah ditandatangani oleh Pak Eka. Iya. Maksud Bapak artinya itu bukan ditandatangan sama... Beliau itu waktu itu membantah bahwa menyebutkan bahwa grup-grup Sinarmas perusahaan yang saya sedang tuntut waktu itu di PN Jakarta Pusat itu nggak ada hubungan sama Freddy Wijaya atau sama dengan Eka Cipta Wijaya bapak saya. Karena disebutkan di situ beliau mengatakan si Gandhi Sulistianto, Pak Eka tidak memiliki selembar saham pun. Tapi kan berarti ini membuktikan dalil saya bahwa di balik pemerintahan itu ada 9 naga, Pak. Ada dukungan 9 naga. IKN katanya mau didukung oleh asing. Tapi ternyata sekarang nggak ada asing, yang jalan ke sana siapa? Yaitu Sinarmas, Franky, Aguan, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya begini, Pak. Kenapa seorang konglomerat atau seorang dari keturunan 9 naga, Pak, ngapain punya akta lahir palsu, Pak? Waktu tahun 98 itu kan ada Krismon, Pak. Itu kan Indah Kiat waktu itu, kebetulan di grup Sinarmas ada Indah Kiat, itu banyak berhutang ke luar negeri, Pak, dalam bentuk US dollar. Dan US dollar itu kan melambung tinggi waktu itu, Pak. Nah, ini nggak bisa bayar hutang waktu itu. Bunganya aja nggak bisa bayar, gitu. Apalagi pokoknya. Mereka mau dipilotkan, Pak. Sinarmas waktu itu mau dipilotkan, otomatis kan harus disembunyikan, Pak, ini hartanya, Pak. Jadi harusnya itu kalau laporan polisi, kalau kata Listio Sigit, kata Kapolri, semua harus diterima dan semua harus diproses dulu. Iya. Jadi diperiksalah si pelapor, terus pelapor kan nanti ada saksi-saksi, diperiksalah saksi-saksi, diperiksa alat bukti gitu kan, baru gelar perkara, ditentukan naik atau tidak. Nah, ini saksi-saksi lainnya juga kagak ada yang diperiksa, langsung dihentikan, jebret. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan sekarang ini di channel saya, tapi saya tidak ada di tempat saya biasa berada. Saya ada di Perpustakaan Jakarta di PDS HB Yasin. Jadi kalau misalkan Baraya mau apa-apa datang ke sini aja. Karena buku saya juga di sini ada ya. Jadi buat Baraya yang pengen beli buku saya tapi nggak punya duit, di sini baca aja gratis. Dan sekarang ini saya mau ngobrol sama orang yang unik. Orang yang unik tuh nasibnya unik. Jadi ceritanya ada 9 naga yang tajir melintir, duitnya ratusan triliun rupiah. Kemarin dipanggil sama Tuhan dan anak-anaknya sekarang rebutan harta warisan. Ini salah satunya. Ini adalah Pak Freddy Wijaya. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih Pak Guru Gembul. Ini gimana nih, berantem harta warisan tuh gimana, Pak? Betul ya? Atau gimana nih? Bukan berantem, Pak. Bahasa yang paling enak nih gimana nih, Pak? Cuman lagi sanggah-sanggahan aja. Sanggah-sanggahan. Jadi Baraya ini tuh putra dari seorang yang sangat legendaris di Indonesia, yaitu putra dari Pak Eka Cipta ya, yang pemilik dari Sinarmas, yang punya aset yang sangat besar dan selalu masuk jajaran 10 besar orang paling kaya di Indonesia. Nah, ini putranya. Nah, apa ceritanya, Pak? Bagaimana, kenapa Bapak bisa ngajak saya untuk berdiskusi nih? Apa nih yang bisa diceritakan? Ya, mungkin saya mulai dulu ya, Pak Alvin. Silakan. Ya, terima kasih Pak Guru Gembul atas kesempatan di siang hari ini. Ini bermula pada saat almarhum ayah saya meninggal dunia di bulan Januari tahun 2019. Setelah itu kami dibagikan warisan, Pak. Warisannya itu dibuat akta wasiat oleh bapak saya, seolah-olah bapak saya yang buat. Kami semua menerima anak-anak kira-kira 1 miliar rupiah, Pak. Bukan dolar, Pak. Udah 1 miliar rupiah? Iya, Pak. Gede, Pak, 1 miliar, Pak? Iya, Pak. Tapi yang Bapak tadi sebut, Pak, sebagai masuk 10 besar dari di Indonesia, Pak. Apakah itu hal yang masuk di akal, Pak? Tapi Bapak tadi sudah mengatakan bahwa seolah-olah ditandatangani oleh Pak Eka. Iya. Maksud Bapak artinya itu bukan ditandatangan sama... Karena pada saat itu akta wasiat dibuat itu di tahun 2008, Pak.
dibuat di hadapan notaris Winanto Biayamatani, dan usia bapak saya waktu itu sudah 85 tahun, Pak. Yang saya tahu sudah sakit-sakitan, Pak. Jadi kemungkinan besar ya bapak saya nggak tahu isinya, Pak. Karena saya sudah lihat juga tanda tangannya tuh meletot sana meletot sini, Pak. Tanda tangannya dipalsukan? Bukan dipalsukan, Pak. Jadi kalau misalnya disodorkan, Pak. Oh, oke. Tangannya sudah sangat bergetar. Sudah, iya bergetar, Pak. Betul, Pak. Kan kami tahu tanda tangan beliau waktu masih gagah perkasa bagaimana. Nah, tanda tangan beliau ini sudah beda jauh, Pak. Bukan dipalsukan, Pak. Jadi sudah bergetar tadi Bapak bilang, dan isinya mungkin beliau juga nggak tahu. Ternyata orang kaya juga ada konspirasinya ya. Jadi ternyata salah satu orang paling kaya di Indonesia itu menandatangani sebuah surat wasiat yang mungkin isinya nggak tahu, Pak. Isinya tidak diketahui. Nggak tahu, Pak. Itu Bapak bilang seperti itu mungkin ada beberapa bukti yang bisa saya sebutkan, Pak. Misalnya, Pak, waktu Bapak saya tahun 91 itu ada akta wasiat nomor 236, itu masih gagah perkasa ya, Pak ya, tahun 91, itu membuat akta wasiat pengakuan anak-anak dan istri-istri, Pak. Yang jadi 5 orang istri dengan 28 anak. Itu diakui semua di situ, Pak, disebutkan di akta notaris ya. Sedangkan akta wasiat yang tahun 2008 dibuat oleh notaris yang berbeda, Pak. Itu hanya disebutkan nama satu istri, Pak. Yang lain coba disebut nama langsung, Pak. Oh gitu? Iya, Pak. Jadi ada inkonsistensi pengakuan. Betul, Pak. Jadi waktu masih gagah-gagahnya di atas kertas semua diakuin 5 istri 28 anak. Dan tentu saja mereka memiliki hak-haknya. Betul, Pak. Nah, berarti itu pengakuan asli dari bapaknya. Pak. Tapi kemudian setelah sakit-sakitan tiba-tiba semuanya berubah jadi hanya satu istri dan saya yang pertama itu aja, Pak. Yang pertama itu aja namanya. Yang lain cuma sebut nama aja, nggak sebut nama istri, Pak. Berarti anak-anak yang tadi 28 jadi mengerucut jadi hanya sangat sedikit. Enggak, semua disebutin, Pak. Tapi nggak ada sebut anak, Pak. Cuma nama aja. Nama kami langsung, Pak. Kalau waktu yang di akta nomor 236 tahun 91 itu semua ada sebut ini adalah anak-anak dan istri-istri saya dari keluarga Wijaya. Nah, waktu sebut yang tahun 2008 hanya sebut ini istri saya, sebutnya sekarang semua nggak ada nama anak, cuma nama anak aja, Pak. Oh gitu. Jadi secara hukum Bapak tidak diakui secara anak biologis oleh notaris yang kedua ini? Itu gimana? Saya no comment. Itu nggak ada kata-kata itu. Tapi yang satu lagi, Pak, bukti yang paling telak lagi, Pak, di akta tahun 91 itu, Pak, kan pengakuan anak-anak dan istri-istri. Di akta tahun 94 bapak saya ada buat lagi satu akta wasiat ya, di notaris yang sama. Itu disebutkan semua akta wasiat yang pernah saya buat itu saya batalkan kecuali akta wasiat nomor 236 tahun 91. Oh, berarti ada 3 kali wasiat? Wasiat total ada 6, Pak. Oh, total 6. Jadi yang saya sebut tadi yang pertama adalah pengakuan anak-anak istri-istri. Yang kedua adalah dia buat wasiat untuk satu jumlah uang ya, tapi di depannya disebutkan dulu. Semua wasiat yang saya buat saya batalkan kecuali akta wasiat nomor 236 tahun 91. Dan ada penegasan di situ. Barang siapa yang tidak mendengarkan amanah saya di wasiat nomor 236 tidak berhak atas wasiat yang saya kalau saya meninggal. Wah, sampai ada konsekuensi itunya ya. Nah, sekarang akta wasiat yang terakhir tahun nomor 60 tahun 2008, di situ hanya disebutkan semua wasiat saya batalkan. Nggak ada kata-kata lain. Jadi kan aneh, Pak. Masa pengakuan anak bisa dibatalin semua, Pak? Iya. Jadi itulah beberapa hal yang keanehan saya sebut, Pak. Yang saya sebut diduga palsu, Pak. Maksudnya hanya bapak saya nggak tahu isinya lah. Oke, anggaplah ini sebuah rekayasa. Emang apa yang ini jujur aja ya. Berapa nominal yang hilang dari bapak, dari hak bapak itu seharusnya bapak dikasih berapa, padahal haknya berapa gitu? Jadi begini, atau yang bapak tuntut gitu? Ya, jadi waktu itu waktu pembagian wasiat 1 miliar itu, Pak, itu tidak dibuat atau tidak dibuka namanya SKHW, surat keterangan hak waris. Itu wajib, Pak. Karena kalau buka akta wasiat kan itu mesti ada dapat dari mana itu harta-hartanya. Apa aja listnya lah, Pak. Listnya apa aja, nanti sisanya dikemanain. Nah, ini cuma ada sisanya diberikan kepada 5 orang kakak tiri saya, Pak. Oh, jadi sebentar.
Saya hitung ya. Jadi 28 anak itu 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 Betul, miliar. Pak. Sisanya 600 sekian triliun adalah untuk orang yang Kalau ada sisanya disebutkan. kalau ada sisanya, maka diserahkan kepada 5 orang abang tiri saya yang sekarang memegang Sinarmas Group. ya kan kalau sisanya berarti yang tadi itu kan Pak? Iya, ya itu Ya berarti ya berarti sekian ratus triliun. Kasih 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar ke 28 anak ini. Sisanya punya mereka. Ya berarti sisanya masih ratusan triliun. Kita berbicara soal ratusan triliun itu kalau kita tumpuk udah sampai apa itu? Sampai ke Jogja, Pak. Sampai ke Jogja itu ditumpukin, Pak. Dari sini. Nah, itu duit. Nah, iya makanya Bapak menuntut itu. Tapi kan ini anggaplah ya, ini kan sebenarnya urusan keluarga, Pak. Ngapain juga dipublish? Jangan-jangan ini ada urusan dengan pemerintah atau apa gitu baru bisa dipublish gitu. Tapi kan ini ya awalnya Pak, ini keluarga Pak. Awalnya keluarga Pak. Kami ini anak-anak yang di luar istri pertama ini kan meminta tadinya kan keadilan. Kan hukum kita ada hukum perdata Pak. Ya. Pasal sekian yang mengatur bahwa 2/3 milik anak yang nikahnya dicatatkan, 1/3 untuk anak-anak yang nikahnya tidak dicatatkan. Ibunya maksudnya ya. Nah, setelah tidak ada kesepakatan atau tidak diindahkan, Pak, makanya berlanjut ke meja hijau alias pengadilan. Jadi perdata pindah ke pidana. Ya, perdata dulu, Pak. Perdata dulu. Waktu perdata itu, terus mereka itu tetap aja tidak menggubris ini. Bahkan waktu itu, Pak, waktu saya menggugat di perdata, Pak, itu waktu itu yang menjadi managing director dari grup Sinarmas adalah Gandhi Sulistianto, Pak. Mungkin beliau sekarang lebih dikenal sebagai anggota One Team Press Kabinet Presiden Jokowi. Aduh, kok jadi ke pemerintah ini gimana sih? Ini ya karena kebetulan Pak, kebetulan ya, enggak bukan Pak, bukan rekayasa dari saya Pak. Jadi beliau itu waktu itu membantah bahwa menyebutkan bahwa grup Sinarmas perusahaan yang saya sedang tuntut waktu itu di PN Jakarta Pusat itu nggak ada hubungan sama Freddy Wijaya atau sama dengan Eka Cipta Wijaya bapak saya. Karena disebutkan di situ beliau mengatakan si Gandhi Sulistianto, Pak Eka tidak memiliki selembar saham pun. Ya, saya baca itu di media. Sinarmas. Iya, Pak. Jadi itu kan keterlaluan, Pak. Namanya pendiri dan pemilik Sinarmas Group. Masa nggak punya sahamnya? Ya, semua anak-anak itu masih ingusan Pak. Dulu bapak saya masih jualan sama bikin PT-PT kan Pak. Ya. Artinya mereka juga ada bantu, tapi masih muda-muda. Ya. Nah itulah dengan kata-kata itu kami sekeluarga merasa bahwa bapak saya ini kan namanya dicemari Pak. Menghina kepada orang yang sudah meninggal. Dan itu ada pasalnya, saya belajar dari Pak Alvin, pakar saya ini Pak. Itu ada pasal 320 KUHP, pencemaran nama baik atas orang yang sudah meninggal dan bisa dituntut oleh keturunan dari orang yang sudah meninggal itu Pak. Oleh sebab itu kami laporkan ke polisi tanggal 12 Juni si Gandhi Sulistianto ini supaya beliau bisa diperiksa dalam kasus tujuannya apa, memfitnah, menghina ayah saya tidak memiliki saham sebagai pendiri Sinarmas Group. Dan diperiksa Pak? Belum Pak. Jadi belum. baru saya yang kemarin klarifikasi dan saya sudah serahkan bukti-bukti Pak kepemilikan saham bapak saya waktu beliau masih hidup dan waktu masih aktif di grup Sinarmas. Ini rumit nih, dari warisan kemudian tiba-tiba ada aset yang ada saham yang tidak diakui. Pak Alvin sedikit lah ya berbicara ya daripada di sini nggak ngapa-ngapain Pak. Ini bos. Nemenin bos. Ini jelaskan secara hukum Pak, maksudnya yang lebih legal gitu, dengan istilah-istilah yang lebih legal tuh maksudnya ini kan masalah keluarga gitu. Kemudian tiba-tiba ada urusan dengan yang pejabat publik tadi dan lain sebagainya. Ini gimana ini Pak? Ini kan rebutan warisan dalam tanda kutip. Nah, jadi kenapa sampai publik harus tahu ini gitu? Jadi ya kita tahu ya karena ayahnya Pak Freddy ini salah satu 9 naga. Nah, 9 naga itu istilahnya adalah konglomerat yang menguasai perekonomian Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa dengan perekonomian, ada apa-apa dengan 9 naga, ekonomi Indonesia akan terganggu Pak. Iya, karena megang duitnya gede banget gitu. Megang uangnya besar banget. Kayak Sinarmas itu kita tahu kan ada Sinarmas, Land, Agro, di situ perbankannya ada, asuransinya ada. Nah, disitulah makanya orang banyak yang mendinai, termasuk Dasko waktu itu di podcastnya Deddy Corbuzier pernah bilang, wah Alvin itu bohong katanya.
Karena saya menyebutkan bahwa di balik pemerintahan itu ada 9 naga. Saya pernah bilang seperti itu, makanya Deddy Corbuzier menanyakan ke Dasko, apakah benar ya kan salah satu faktor pemenangan pemilu itu ada unsur 9 naga. Kalau Bapak lihat ya, seperti ini contohnya Pak. Tadi Gandhi itu adalah apa? Dia direktur dari Sinarmas. Kok bisa jadi One Team Press? Oh gitu. Lah kenapa yang dipilih itu orang-orang 9 naga? Kita contoh Dato Sri Tahir, kepala One Team Press kan? Kan 9 naga juga. Nah, jangan-jangan kayak Bapak tadi, kebetulan aja Pak karena beliau punya kompetensi gitu untuk jadi One Team Press, ya gak apa-apa kan? Misalkan. Loh iya gak apa-apa, tapi kan berarti ini membuktikan dalil saya bahwa di balik pemerintahan itu ada 9 naga Pak. Ada dukungan 9 naga. IKN katanya mau didukung oleh asing. Tapi ternyata sekarang nggak ada asing, yang jalan ke sana siapa? Yaitu Sinarmas, Franky, Aguan, ya kan? Kan itu gara-gara nggak ada investor masuk Pak ke situ Pak. Lah iya, tapi yang mensupport sekarang jadinya 9 naga. Oh iya. Jadi maksud saya itu di balik pemerintahan Indonesia itu ada 9 naga yang mensupport mereka Pak. Makanya akan sangat sulit ya mengungkap kasus pidananya salah satu orang 9 naga kalau nggak didukung sama pemerintah, karena di dalam pemerintahan itu ada 9 naga Pak. Oh, gitu loh maksud saya. Sambungannya ke situ ya. Iya. Jadi saya mohon maaf, ini dari hal yang kecil kemudian menjadi mengemuka tentang fenomena yang umum terjadi di masyarakat. Betul. Bahwa misalkan Bapak ini sebenarnya memiliki hak atas uang sekian, atas saham sekian dan sebagainya, tetapi tidak bisa diambil gara-gara berbenturan dengan 9 naga. Betul. Atau satu di antara 9 naga. Betul. Yang 9 naga itu ternyata juga adalah orang yang membiayai proyek-proyek pemerintah. Betul Pak. Gitu lah ya. Makanya hak-haknya susah untuk jadi Baraya, kalau misalkan kita ngambil kesimpulan dari sini, kalau ya kan kita mau nggak tahu. Tapi kalau misalkan dari sini, jangankan fakir miskin yang kecil-kecil ya, ternyata orang yang anak biologis dari 9 naga pun benturan sama 9 naga yang lain dan nggak dapat hak-haknya gitu. Dan yang itu menjadi bagian dari pemerintah. Betul. Yang ngerjain IKN, yang apa itu adalah 9 naga yang itu gitu ya. Ya berarti pewarisnya Pak Eka gitu. Betul. Gitu Pak. Betul Pak. Nah kalau misalkan gitu Pak, kok Bapak berani ngelawan 9 naga itu Pak? Kan nanti Bapak gepeng juga Pak. Kan ada Pak Alvin Pak. Ya, ini Pak Alvin udah bolak-balik digepengin Pak. Saya di belakang Pak Alvin. Saya heran beliau masih berani berkuar-kuar di podcast, itu kan udah dapet. Iya, bempernya nih. Ya, jadi kenapa Bapak berani Pak? Ya bukan gara-gara Pak Alvin Lim. Kan saya yakin kalau nggak ada Pak Alvin Lim Bapak tetap bersuara kan. Nah, apa alasan Bapak untuk mau terus-terusan berbicara? Ya, pertama saya sebagai kita semua orang beragama Pak, kita yakin bahwa umur kita di tangan Tuhan Pak. Itu satu dulu Pak. Oke. Nomor 2, saya juga memiliki bukti-bukti yang solid Pak. Jadi contohnya tadi kepemilikan saham Bapak saya di perusahaan waktu beliau masih aktif di Sinarmas yang saya sudah serahkan kepada penyidik Pak. Kalau saya ini hanya menyebarkan hoax Pak atau memfitnah orang ataupun juga menjelekkan nama orang maupun dan sebagainya, mungkin saya nggak duduk di sini Pak. Ada di Cipinang Pak saya. Oh iya. Ya, kayak Cipinang deket nggak sih dari sini? Oh, gak jauh sih. Seperti Pak Alvin juga kan berani menyuarakan kebenaran karena beliau juga punya bukti juga Pak. Nggak mungkin beliau hanya bicara tapi nggak ada buktinya Pak semuanya. Jadi saya banyak belajar dari beliau dan saya juga ada di samping beliau yang saya percaya sekali beliau bisa membela hak saya Pak. Sampai tercapai meskipun Pak saya yakin Pak setiap ada yang beliau bilang 9 naga, kedekatan dengan penguasa, ya tapi mungkin juga nanti ada penguasa yang tergerak hatinya Pak untuk bisa juga menegakkan keadilan Pak. Itu ya, harapan saya. Bapak mewakili pribadi dan kepentingan pribadi atau putra-putra Pak Eka yang lain? Untuk sementara saya bukan pribadi Pak. Sebenarnya saya merasa ini mereka banyak melakukan tindak pidana Pak. Nah ini kalau kita bicara pribadi ya. Oh iya, saya mohon maaf ada potongan. Saya baca dari media karena mereka itu bukan WNI ya? Iya, jadi begini Pak, bukan begini Pak. Jadi ini yang saya bilang sekarang kita masuk ke pidana Pak ya, pidana. Tadi berdata Pak ya. Jadi sekarang saya bukan menyuarakan hak waris dulu Pak. Saya menyuarakan lagi sekarang ini adalah mereka melakukan tindak pidana. Pada saat saya malah
mengajukan gugatan perdata Pak di Pengadilan Jakarta Pusat yang tahun 2020. Mereka tuh kan mengajukan kasasi ke MA Pak untuk membatalkan penetapan anak saya Pak. Dari Pengadilan Jakarta Pusat saya dapat penetapan anak bahwa saya adalah anak perkawinan dari bapak saya dan ibu saya. Ibu saya, karena sebagai ibu saya sebagai istri keempat, otomatis kami di akta lahirnya hanya disebutkan anak laki-laki luar nikah dari nama ibu saya. Disebutnya luar nikah dari. Iya. Nah sekarang saya mengajukan penetapan anak dan saya berhasil mendapatkan penetapan anak dari Hakim Jakarta Pusat, PN Jakarta Pusat dengan bukti-bukti yang solid Pak. Tapi mereka coba batalkan waktu itu lewat kasasi ke MA dengan lampiran-lampiran, ya contohnya adalah akta lahir yang diduga palsu Pak dari salah satu abang tiri saya, yang saya mintakan klarifikasi dari Dukcapil Makassar karena mereka lahir di Makassar dan akta lahir dikeluarkan di Makassar. Itulah yang menjadi bukti saya laporkan di Polda Metro Jaya kemarin Pak dengan Pak Alvin kepada salah satu abang tiri saya yang bernama Franky Usman Wijaya. Nah sekarang mereka mengalami tindak pidana Pak. Nah ini bagaimana sekarang kelanjutan hukum ini atas penegakan yang Pak Alvin sering gaungkan, hukum jangan tumpul ke atas tapi hanya tajam ke bawah Pak. Betul. Ya. Sampai jangan sampai nanti mereka dengan dalih, oh itu akta lahir kan dikasih bapak kita waktu masih kecil. Saya punya buktinya Pak. Bapak kita kasih yang asli Pak, bukan yang palsu Pak. Nah tujuan tadi Bapak tadi ngomong, Pak Guru bilang mereka ini nggak punya WNI. Nah sekarang pertanyaannya begini Pak, kenapa seorang konglomerat atau seorang dari keturunan 9 naga Pak ngapain punya akta lahir palsu Pak? Oh iya, benar Pak, itu ya di situ kan? Iya. Nah itu kami curiga Pak ya. Waktu tahun 98 itu kan ada Krismon Pak. Itu kan Indah Kiat waktu itu kebetulan di grup Sinarmas ada Indah Kiat. Itu banyak berhutang ke luar negeri Pak dalam bentuk US dollar dan US dollar itu kan melambung tinggi waktu itu Pak. Nah ini nggak bisa bayar hutang waktu itu, bunganya nggak bisa bayar gitu. Apalagi pokoknya mereka mau dipilotkan Pak. Sinarmas waktu itu mau dipilotkan, otomatis kan harus disembunyikan Pak ini hartanya Pak ke luar negeri. Aduh rumit ini. Terus. Nah jadi sekarang udah melangkah ke kan. Itu kan ada harta saya juga Pak yang disembunyikan Pak. Saya nggak menuduh mereka TPPU ya, TPPU-nya maksudnya kepada negara. Karena kalau kepada negara mungkin mereka sudah lewat proses tax amnesty Pak. Atau sunset polisi, jadi mungkin sudah diampuni negara tanda kutip Pak. Jadi yang saya bilang sekarang adalah hak saya dikemanain tuh di luar negeri. Nah, ini penyembunyian harta tuh gimana ini? Hukumnya gimana nih? Otomatis mereka harus menjadi warga negara-negara tersebut Pak, yang disebut tax haven countries Pak, tax haven itu Pak. Iya paham. Nah kalau mereka menjadi warga negara, Indonesia hanya mengenal satu sistem Pak, negara Indonesia atau negara luar Pak. Maka untuk menyelamatkan aset-aset itu mereka harus pindah ke negara yang... Nah waktu pindah akta lahir itu harus distempel Pak oleh Ditjen AHU Tata Negara bahwa telah melepaskan keluarga negara di Indonesia. Nah akta lahir yang inilah yang akan diumpetin Pak di bawah bantal Pak. Tapi Bapak ada bukti? Ya, saya laporan ini sedang diproses, Pak. Semoga itu semua bisa terbukti semua, Pak. Rumit ya ngurusin orang kaya. Duitnya sampai harus kalau misalkan satu negara krisis pindah negara yang lain aja untuk bisa ya biar mengamankan asetnya gitu. Saya enggak Pak, yang kok saya nanya ke Pak Alvin ini. Silakan. Pak. Ini yang barusan itu kenapa bisa sama Pak Freddy diceritakan terang benderang bahwa saya nggak bisa bayar utang karena utang saya US dollar, karena itu saya pindah ke warga negaraan biar si aset saya juga aman dan sebagainya. Itu tuh nggak ngelanggar hukum itu Pak? Ya itu salah satu modus tax evasion Pak. Jadi itu boleh sebenarnya? Nggak boleh. Oh itu nggak boleh kan? Itu salah satu modus tindak pidana pencucian uang Pak. Nah jadi ketika misalkan Bapak mengatakan yang seperti ini, berarti ini tuduhan atas tindakan pidana kan? Betul. Tindakan pidana. Bapak udah sampaikan ini, sudah. Makanya udah bikin laporan polisi kan? Kan laporan polisi itu laporan pidana. Oh berarti ini juga sebenarnya sudah termasuk ya? Sudah. Jadi ada pemalsuan akta lahir, diduga Pak ya, diduga dulu Pak ya. Oh baru diduga sampai sejauh ini nanti di pengadilan ya, yang bilang itu palsu pengadilan nanti. Ya. Oh iya. Tapi TPPU-nya kita udah laporkan waktu itu ke TP Texas. Nah direkturnya itu bintang 1 Wisnu Hermawan.
ya laporan diterima sama dia, nggak pernah diperiksa langsung dihentikan, kan lucu Pak. Wah, Bapak sebut nama nih. Oh iya, kan ada faktanya Pak. Oh, ada faktanya. Ada faktanya. Enggak, faktanya disampaikan kepada beliau bintang 1 itu. Saya ketemu langsung Pak. Bahwa itu tidak diperiksa. Pak Freddy bilang ketika saya di penjara langsung dihentikan. Langsung hari itu juga dihentikan Pak. Jadi, ya waktu itu kami melaporkan Pak dan diterima di bagian penerimaan SPKT dan baru saya yang di BAP, tapi orang terlapornya ya yang saya laporkan sebagai pelaku TPPU penggelapan dan langsung tidak lama kemudian mereka tidak ada diperiksa, hanya disebut tidak ditemukan tindak pidana. Jadi di SP2 Lit namanya. Tadi kan katanya deliknya udah jelas kan, tapi tidak di waktu itu nggak diperiksa sama sekali Pak. Nggak diperiksa sama sekali. Jadi harusnya itu kalau laporan polisi, kalau kata Listio Sigit, kata Kapolri, semua harus diterima dan semua harus diproses dulu. Iya. Jadi diperiksalah si pelapor, terus pelapor kan nanti ada saksi-saksi, diperiksalah saksi-saksi, diperiksa alat bukti gitu kan, baru gelar perkara ditentukan naik atau tidak. Nah ini saksi-saksi lainnya juga kagak ada yang diperiksa, langsung dihentikan jebret. Nah ini apakah ini fenomena umum atau bagaimana? Jadi kalau misalkan ada pelaporan, kemudian pelaporan itu berbenturan dengan orang yang diduga besar gitu, itu langsung terhenti, itu pengalaman Bapak aja atau fenomena umum di masyarakat kita itu? Jadi Baraya silakan, kolom komentar masih tersedia, masih kosong, silakan isi. Yang udah penuh silakan aja isi. Apakah juga pernah mengalami hal-hal yang semacam ini, di mana kita sebenarnya punya tuntutan, kita punya permintaan dilaporkan kepada polisi, tapi ya sampai meja saja udah itu berhenti aja, nggak ada kasus, nggak ada peristiwa apa-apa lagi gitu. Apakah seperti itu? Ya tapi ini mah pribadi aja jelaskan ininya, karena kita bawa ini kita ada di perpustakaan nanti diapa-apain lagi. Padahal LP-nya itu ya saya sudah koordinasi langsung sama Pak Wisnu Hermawan. Beliau yang terima. Ya. Jadi kita sebelum bikin laporan kita expose dulu Pak, jelaskan. Dijelaskan ini buktinya ini modusnya begini, dia bilang oh ya oke nih ada pidananya nih. Makanya diterima laporan kan di TV Texas kan, tapi tidak diproses. Jadi ternyata nih si Pak Wisnu ini mungkin ada lagi dari atasannya neken atau bagaimana saya nggak tahu. Mungkin ya. Mungkin, karena kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas adalah itu tiba-tiba terhenti. Ya. Dihentikan Pak. Dihentikan. Secara resmi dihentikan Pak. Padahal kita juga udah koordinasi sama TB3 Pak. Bagaimana orang-orang lain yang nggak punya koneksi? Saya bisa ke TB1, TB2, TB3, orang lain nggak bisa Pak. Itu aja masih dihentikan. Dalam tanda kutip, Bapak udah bisa masuk sampai orang dalam, masih aja berhenti mentok di situ. Apalagi yang nggak punya orang dalam. Ya, saya tuh bingung sama ada hukum. Satu Pak yang mungkin penting saya sampaikan, ya sebagai bukti kedekatan Sembilan Naga, khususnya grup Sinarmas dan grup namanya grup Agung Sedayu Pak. Belakangan ini. Agung Sedayu. Iya, mereka kan dekat sekali Pak, Sinarmas dan Agung Sedayu. Jadi Bapak bisa lihat belakangan ini Presiden Jokowi menganugerahkan 2 mega proyek mereka, yaitu Bumi Serpong Damai dengan Pantai Indah Kapuk sebagai proyek strategis nasional. Sebagai tadi ada kaitan dengan IKN Pak Alvin sebut ya, sebagai tanda kedekatan dan tanda terima kasih. Saya rasa masih banyak Pak, kalau pendapat pribadi saya Pak, banyak sekali proyek-proyek yang buat rakyat kecil yang lebih sebenarnya didahulukan Pak, daripada proyek BSD dan proyek Pantai Indah Kapuk yang tidak perlu modal Pak, saya rasa. Ini Bapak sedang menyebut bahwa ada proyek-proyek yang sebenarnya tidak relevan untuk rakyat, hanya cocok untuk kepentingan-kepentingan finansial orang-orang kaya. Betul. Yang itu dimudahkan apa-apanya, didukung bahkan oleh pemerintah. Betul sama sekali. Presiden. Betul sekali Pak. Di mana sih Pak ada rumah rakyat Pak, di rumah susun di Pantai Indah Kapuk maupun di BSD Pak? Nggak ada Pak. Tapi kan baru mau dibikin tapera Pak. Itu kan buat rakyat. Tabungan penderitaan rakyat. Ya itu, jadi itu proyek fakta, Pak. Ini fakta Pak ya. Itu fakta ya. Pak. Sudah berjalan Pak, sudah ditetapkan. Jadi fakta yang dimaksud itu ya bahwa itu dibangun ada. Iya. Bahwa itu memang keterlibatan dengan pemerintah, dengan Pak Jokowi, itu juga fakta. Iya, Bapak bisa sebutkan maksudnya itu. Maksudnya bukan keterlibatan. Maksud saya adalah kedekatan karena IKN juga kan semua didukung oleh Sembilan Naga ya Pak, yang Pak Alvin tadi sebut Pak. Kalau nggak dari mana modalnya Pak untuk membangun IKN yang sedemikian mega proyek itu Pak? Dari rakyat Pak.
rakyat mungkin ya. Terus kan sebagai ini juga makanya diberikanlah status proyek strategis nasional. Ini unik sih. Jadi kita tuh sebenarnya ngebahas awalnya itu masalah pribadi, masalah keluarga lah sebenarnya. Yang tadi itu dalam tanda kutip ini adalah rebutan harta warisan, harta gono gini gitu. Tetapi karena yang rebutan itu adalah naga, 9 naga, dan mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap ekonomi Indonesia, maka ini juga ternyata dikaitkan dengan IKN, dengan proyek-proyek nasional dan sebagainya gitu. Dan karena itu, karena Bapak sekarang berhadapan dengan orang yang sangat kaya luar biasa, walaupun itu saudara tiri Bapak juga ya. Betul, Pak. Orang yang sangat kaya raya dan orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan, maka hak-hak Bapak menjadi tidak ditindaklanjuti walaupun sudah dilaporkan kepada pihak yang berwenang gitu ya. Betul sekali, Pak. Ya, makanya kalau misalkan gini nih di kolom komentar pasti akan banyak yang ngomong komentar gini nih. Ya Bapak lumayan tuh udah dapat duit 1 miliar lah, kami fakir miskin yang nggak punya channel, nggak ada koneksi orang dalam dan sebagainya, gimana ceritanya berhadapan dengan orang-orang hukum. Nantilah kita akan bahas sama-sama soal yang hukum-hukuman itu sama Pak Alvin secara umum. Tapi ini kita dengar curhatan dulu dari salah seorang yang mengaku dirinya itu korban dari keberpihakan pemerintah kepada orang-orang yang terlalu besar. Tapi wajar nggak sih Pak? Ini mah pikiran saya sederhana. Ya wajar lah kalau misalkan pemerintah berpihak kepada orang-orang besar. Kan orang besar itu juga kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia itu juga besar. Kalau misalkan Bapak kan kalau disebut kontribusi ekonomi Pak ya, ini kita balik lagi Pak. Kalau tadi ngapain sekarang kalau Bapak tahu nih di grup Sinarmas Pak ya, setelah hasil investigasi saya, ini berdasarkan laporan tahunan mereka Pak, bukan saya buat-buat Pak. Laporan tahunan mereka itu karena mereka perusahaannya 90% sudah TBK Pak semua. Jadi bisa tinggal di download di Google bisa lihat sendiri Pak ya. Itu semua Pak, pemegang holdingnya Pak, semua bermarkas di negara-negara tax haven Pak. Seperti British Virgin Island, Cook Island, Mauritius, semua bisa dilihat Pak sendiri. Tujuannya apa Pak? Nah sekarang tujuannya Pak, kita bedah sedikit ya Pak ya. Kalau sudah menjadi negara-negara itu tax haven itu sebagai pemegang saham di Indonesia, padahal mereka cari makan di Indonesia kan Pak. Contohnya kebun sawit, pabrik minyak goreng. Nah itu mereka setelah akhir tahun pasti bayar pajak kan Pak. Namanya PPh Badan Pak. Itu bayar, pajak ke pemerintah bayar Pak. Nah setelah itu kan net profitnya itu kan berhak dibagikan kepada para pemegang saham Pak. Betul nggak Pak? Betul. Nah para pemegang saham ini Pak, ya kalau yang investor lokal pasti dikasih sahamnya dipotong pajak dividen Pak. Nah untuk investor luar negeri Pak yang disebut saya bilang holding company di luar negeri Pak, ini langsung dibayar langsung full Pak tanpa potongan pajak Pak. Yang pajak atas dividen itu Pak. Karena kan luar negeri punya asing Pak. Padahal asingnya punya mereka juga Pak di situ Pak. Nah itu yang disebut apakah itu ikut mendukung perekonomian Indonesia Pak. Jadi duitnya jatuhnya gedenya ke sana gitu. Ke sana Pak. Dan mereka langsung bahagia Pak. Di tax haven itu Pak. Ya udah bebas kita baginya. Ya padahal perusahaannya ngambil cari makannya di sini Pak. Jadi misalkan buang limbahnya di Indonesia gitu ya, ngerusak lingkungannya di Indonesia, hutan ditebangnya di Indonesia. Dinikmatinya full Pak. Dinikmatinya full sama segelintir orang yang ada di sana itu. Iya, yang pemiliknya adalah ya balik lagi ke sana juga. Jadi ya jadi hal yang umum juga. Jadi tanahnya yang dirusak di Indonesia, apa-apanya di Indonesia, kemudian polusinya apa, rakyat yang menderitanya di Indonesia karena susah dapat kerjaan, susah bertani, susah apa di Indonesia. Nah, duitnya nanti hanya untuk segelintir orang dan segelintir orang yang dimaksud juga nggak ngasih balik ke pemerintah, balik ke negara gitu ya. Dalam bentuk pajak kan, Pak. Ya itu masalahnya adalah masalah pribadi, urusan yang kita ngapain juga ikut campur urusan warisan, tapi belakangan kita kembali lagi pada fenomena yang umum terjadi di Indonesia gitu ya. Jadi ada kong kali kong orang-orang besar di dunia politik dan di dunia ekonomi, bisnis, dan rakyatnya yang nggak bisa apa-apa, yang dirugikan apa, tapi mereka yang dapat. Tapi kapan-kapan kita lanjut lah. Sekarang ininya sudah terlalu lama. Jadi nanti di sesi berikutnya atau mungkin kita duluin yang Pak Alvin. Kita akan bahas terkait dengan penegakan hukum di Indonesia sama orang yang memang berkecimpung di situ dan jadi korban juga karena masuk penjara juga. Baraya kita kapan-kapan lagi ketemu. Terima kasih karena sudah menyimak. Bapak ada kata-kata terakhir? Ya, mungkin
Saya cuma minta satu aja Pak. Tegakkan keadilan Pak. Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Ya semoga bukan hanya kata-kata, tegakkan keadilan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, ini Pak Freddy dan Pak Alvin di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.